Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Irma Yanti dengan NIM 1930 106021. Nah, untuk kali ini mata kuliah ekologi hewan kita akan membahas tentang populasi. Nah, populasi itu sendiri adalah sekelompok individu dari satu spesies yang sama yang hidup pada regio yang sama pada pada saat tertentu atau pada satu waktu. Nah, populasi itu sebagaimana organisme tunggal memiliki ciri atau atribut yang unik seperti laju pertumbuhan, struktur umur, rasio jenis kelamin dan laju mortalitas atau kematian suatu individu. Nah, populasi selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena adanya 3 faktor. Yang pertama itu kelahiran, kematian, dan migrasi atau dispersal individu di antara populasi satu populasi yang terpisah. Nah, jika sumber daya yang diperlukan oleh suatu organisme itu cukup atau melimpah pada kondisi lingkungan tertentu dan sesuai populasi, maka populasi itu akan dapat meningkat dan berkembang secara maksimum pada kondisi optimal, disebut dengan potensial biotik. Nah, potensial biotik ini ditunjukkan dengan lambang huruf, yaitu huruf R kecil jika digunakan dalam persamaan yang matematis. Nah, beberapa faktor lingkungan maupun biologis yang memiliki pengaruh yang berbeda terhadap populasi bergantung pada kepadatannya atau densitas dari populasi itu sendiri. Jika densitas dari suatu populasi itu tinggi, satu contoh, jika individu terkumpul dalam satu area yang kecil, maka penyakit dapat lebih mudah menyebar daripada populasi yang jarang atau densitasnya rendah. Nah, faktor-faktor yang dipengaruhi oleh densitas populasi atau kepadatan populasi disebut dengan faktor yang bergantung pada kompetensi intraspesies yang terjadi pada suatu individu berada dalam suatu populasi. Nah, populasi biasanya dibahas dengan mendeskripsikan parameter atau atribut-atribut populasi. Nah, yang mana atribut populasi itu yang pertama adalah ukuran populasi. Nah, ukuran populasi itu adalah jumlah individu atau suatu spesies yang menempati lokasi tertentu. Nah, pada waktu tertentu ukuran populasi bukanlah kondisi yang stabil, tetapi sangat dinamis. Dalam artinya apabila terjadi perubahan dalam jumlah individu ataupun jumlah individu itu tetap berjumlah tetapi yang berubah itu adalah komposisi dari individu itu sendiri. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut ada 3. Yang pertama itu migrasi atau perpindahan dari suatu individu atau spesies. Yang kedua itu adalah kelahiran atau natalitas suatu individu atau spesies tertentu. Selanjutnya ada kematian atau mortalitas. Nah, yang kedua yang mempengaruhi yang merupakan atribut dari populasi yang kedua itu adalah kepadatan populasi. Nah, kepadatan populasi ini adalah rata-rata jumlah individu suatu populasi pada setiap unit daerah atau volume tertentu. Nah, contohnya itu terdapat 100 ekor ayam hutan per kilometer persegi hutan gunung Kelabat, atau terdapat 120 ikan pari per kilometer kuadrat di Laut Jawa.
Nah, yang ketiga ada atributnya adalah struktur populasi. Nah, individu-individu di dalam suatu populasi itu dapat dikelompokkan berdasarkan atribut tertentu. Misalnya berdasarkan umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, yang keempat itu adalah sebaran populasi. Nah, pola sebaran populasi ini dapat menggambarkan karakteristik dari suatu spesies atau karakteristik lingkungan dari spesies tersebut. Nah, pola sebaran populasi ini terdapat 3 jenis. Yang pertama itu adalah merata, yaitu jika densitas atau kepadatannya itu setiap bagian pada habitat sama atau hampir sama. Sedangkan yang kedua tidak merata, yaitu kepadatan dari setiap bagian pada suatu habitat itu sangat berbeda atau cukup berbeda. Nah, yang ketiga itu polanya adalah mengelompok, yaitu pola ini banyak terjadi pada hewan, di mana sumber dayanya itu menyebar atau tersebar di setiap daerah di lingkungan hidupnya. Nah, yang kelima ada dinamika populasi. Nah, dinamika populasi itu ada yang mana seperti yang kita ketahui, populasi itu selalu berubah dari waktu ke waktu, baik dalam ukuran maupun dalam komposisinya individunya. Nah, populasi hewan yang tidak terganggu, yang hidup pada suatu lingkungan yang juga tidak terganggu, biasanya berada pada suatu level atau titik keseimbangan dalam ukuran populasi. Nah, walaupun komposisi individunya itu berubah-ubah karena adanya faktor kelahiran atau mortalitas, kelahiran atau natalitas, kematian, mortalitas, dan migrasi atau perpindahan dari satu individu atau dalam satu spesies. Nah, kecuali terdapat pada populasi yang menginvasi satu habitat dengan sumber daya yang melimpah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pola-pola pertumbuhan populasi. Nah, pola pertumbuhan populasi ini terdapat 6 pola. Yang pertama itu osilasi populasi, yaitu perubahan ukuran populasi yang terjadi secara simetris baik di atas maupun di bawah keseimbangan. Yang kedua, fluktuasi populasi, yaitu perubahan ukuran populasi yang terjadi secara asimetris baik di atas maupun di bawah keseimbangan. Yang ketiga, minimum kritis, yaitu ukuran minimum populasi yang jika dilewati oleh suatu spesies atau satu individu, maka individu tersebut tidak akan mampu bertahan atau beradaptasi. Nah, yang keempat ada kehancuran populasi. Nah, kehancuran populasi ini adalah perubahan dari suatu individu yang terjadi secara cepat atau tiba-tiba, ataupun yang terjadi secara mendadak. Yang kelima ada erupsi populasi. Nah, erupsi populasi ini adalah peningkatan ukuran populasi secara cepat dan tiba-tiba pada populasi yang sudah ada sebelumnya. Yang keenam, erupsi populasi, yaitu peningkatan ukuran populasi secara cepat dan tiba-tiba tetapi non-periodik. Nah, perbedaan dari erupsi dan erupsi ini terletak pada jika erupsi itu terjadi pada populasi yang sudah ada sebelumnya, sedangkan pada erupsi yaitu terjadi pada satu populasi yang non-periodik. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita semua, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.